Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1183 Bara Api Panas. Hancur. Tiba-tiba saja, Dimas Wu berteriak dengan sangat keras, suaranya mengguncang sampai langit ketujuh. Peng. Tiba-tiba saja, dunia es yang berada di sekeliling Dimas Wu, seperti terkena guncangan, bergetar hebat, butiran-butiran salju yang berada di ruang kosong, seolah-olah ikut terkejut, dan mulai berterbangan, terus-terusan bergerak. Dimas Wu memeluk Dreamy Du, segera berdiri dan bangkit, selanjutnya, dia meletakkan Dreamy Du di atas tanah, mereka berdua berdiri bersama, melihat sekeliling tempat tersebut. Dimas Wu sudah kembali seperti semula, dari tubuhnya masih terpancar aura keberanian yang sangat kuat, niat sihir yang dimilikinya, seperti berhasil mengalahkan langit. Hawa dingin ini, tidak akan bisa menghalangiku Iyagi. Dimas Wu mengatakannya sambil berdiri tegak, dia mengatakannya dengan sangat lantang, dia sudah tidak takut Iyagi pada dunia salju ini, dia seperti Raja Iblis yang kembali dengan kemenangan. Dreamy Du berdiri di samping Dimas Wu, hatinya juga tanpa disadari ikut bersemangat. Dia kembali merasakan kekuatan dahsyat Dimas Wu. Melihat Dimas Wu menciptakan keajaiban, dia semakin terhipnotis oleh laki-laki yang dicintainya ini. Dia melihat ke arah dunia es yang berada di sisi lain, matanya memancarkan cahaya kemilau. Di ruang kosong yang sangat luas itu, sudah banyak yang berubah menjadi patung es, hanya beberapa orang. Meskipun tidak berubah menjadi patung es, tetapi keadaan mereka juga sangat buruk. Pangeran ketiga dan teman-temannya, setengah bagian tubuh mereka sudah berubah menjadi es. Di dalam lingkungan yang sangat dingin tersebut, hanya beberapa orang yang seolah-olah tidak terjadi apapun dengan mereka. Dimas Wu kemudian melihat sekeliling tempat itu, pada akhirnya tatapan matanya berhenti di tubuh laki-laki aneh yang tegap besar itu. Sekarang, laki-laki tegap besar itu kelihatan baik-baik saja, posisi duduknya tetap tidak berubah. Dia duduk di sana dengan tenang, menarik nafas dan menghembuskan nafas. Hawa dingin es ditelan masuk, bersatu dengan energi yang ada di dalam tubuhnya. Keadaan di tempat ini, sama sekali tidak mempengaruhinya sedikitpun. Ternyata dia memang bukan orang biasa. Mata Dimas Wu bergejolak melihat laki-laki tegap besar, sambil mengatakannya dengan suara kecil. Hong Long Long. KKK. Tempat itu masih bergetar, ruang kosong tersebut masih mengalami gempa bumi, butiran salju juga berterbangan, langit seolah-olah akan runtuh. Dreamy Du tahu, semua perubahan ini, terjadi karena ulah Dimas Wu yang telah mengubah situasi di ruang kosong ini. Orang-orang yang masih belum berubah dan membeku, di saat itu, mata mereka juga langsung memancarkan cahaya. Semua juga paham, jika temperatur di ruang kosong ini terus menurun, dengan hawa dingin yang tidak henti-hentinya menyerang, cepat atau lambat mereka akan tewas di tempat itu, satu persatu berubah menjadi patung es. Tetapi sekarang, ruang kosong ini bergetar, situasinya mulai berubah, semua orang merasa seperti melihat harapan, karena, ini bisa jadi adalah, tingkat keempat, sebentar Iyagi akan hancur. Semua orang benar-benar sangat bergerak. Dimas Wu terlihat sangat serius, dia melihat langit-langit retak seperti gumpalan salju yang sangat besar. Tiba-tiba saja Dimas Wu mengangkat tangannya, melakukan serangan yang sangat dahsyat pada gumpalan es tersebut. Kedua tangannya bergantian melancarkan serangan, tidak henti-hentinya dia melepaskan aura roh jahat, menyerang gumpalan es tersebut. Setelah itu, gumpalan es di tempat tersebut sama sekali tidak berkurang, jumlahnya sangat banyak, tidak peduli bagaimana Dimas Wu menyerangnya, gumpalan-gumpalan es tersebut terus-menerus bermunculan. Melihat hal tersebut, Dimas Wu semakin bersemangat menyerangnya, memberikan perlawanan tidak henti pada gumpalan es tersebut, roh jahat yang sangat kuat memancar dari sekujur tubuhnya. Di langit sejauh radius 10 mil terbentanglah roh jahat, banyak sekali gumpalan es yang rusak. Yang lainnya, tidak hanya melihat, mereka satu persatu berdiri, bersama dengan Dimas Wu, menyerang gumpalan es tersebut. Setiap orang,
mengerahkan kekuatan mereka, serangan semua orang, memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Bagaimanapun, ini mungkin saja adalah cara mereka untuk berhasil melewati checkpoint ini, jika ditanya, siapa pula yang tidak akan berusaha. Dalam waktu singkat, di tempat yang sangat luas itu, dipenuhi begitu banyak aura tenaga yang sangat kuat, ada banyak gumpalan salju, setelah diserang hancur dan menghilang. Sementara laki-laki tegap besar, dia juga ikut bangkit, tetapi, tidak sama seperti yang lainnya melepaskan serangan mereka, dia langsung membuka lebar mulutnya, menelan semua es dan salju yang muncul. Pemandangan ini, terlihat oleh Dimas Wu. Hal ini membuat Dimas Wu sangat kaget, es salju yang ukurannya sangat besar, orang itu malah bisa menelannya, benar-benar sangat aneh. Menerima serangan terus-terusan seperti ini, gumpalan salju yang hancur semakin lama semakin banyak, dan mereka yang masih bertahan, mulai merasakan kalau tubuh mereka perlahan-lahan naik ke atas langit, perlahan-lahan, gunung es salju seperti diinjak dan berada di bawah kaki mereka. Dunia salju, perlahan-lahan mulai menghilang. Tetapi, yang datang berikutnya, malah rasa panas yang amat sangat, semua orang merasa seperti terpanggang. Perubahan tiba-tiba yang sangat mendadak ini, membuat semua orang tidak bisa bertahan kemudian menarik nafas dalam, tadi rasanya dingin sekali, sampai menembus ke dalam tulang, sekarang tiba-tiba api seperti membakar tubuh mereka. Kuli mereka seperti hampir terkelupas, darah hampir menyembur keluar, benar-benar sangat mengerikan. Mereka sudah naik ke atas ruang kosong yang iein, mereka sudah berhasil melewati dunia salju, sementara di sini, tempatnya benar-benar sangat panas dan membakar, yang ada di hadapan mereka, semuanya adalah bara api. Dalam waktu singkat, mereka merasakan dingin dan panas yang sangat kontras. Tadi dinginnya membuat mereka sangat sulit bertahan, sekarang panasnya membuat mereka seperti terpanggang, benar-benar sulit. Setiap sudut dari ruang kosong tersebut, rasanya seperti dipenuhi oleh api, membakar kulit dan daging mereka, membuat mereka semua menderita dan kesusahan. Tetapi, di dalam hati semua orang juga ada kebahagiaan, itu karena, mereka tahu, tempat ini mungkin adalah checkpoint tingkat 5 Istana Bingshen. Bab 1184 Pembakaran. Mengingat mereka yang telah menerobos level 4 dan tiba di level 5, hati mereka semua tentu saja merasa sangat semangat, karena ini juga bermaksud bahwa mereka lebih dekat selangkah lagi dengan Istana Bingshen. Namun pada saat yang sama, kesulitan yang harus mereka hadapi juga menjadi semakin besar. Ada banyak orang yang telah mati dalam beberapa level sebelumnya. Oleh karena itu, orang-orang yang tersisa sekarang juga tahu jelas, sekalinya mereka gagah, mereka pun bisa saja mati. Sedangkan mereka juga merasakan level-level Istana Bingshen ini yang bertahap dan menjadi semakin sulit, serta semakin bahaya. Jika mereka kurang waspada, maka mereka akan kehilangan nyawa. Jadi mereka pun tidak berani bersikap santai sebelum melewati ke-9 level yang ada. Dunia di depan mata sana mempunyai ruang yang besar dengan udara panas dan api yang berkobar-kobar. Tempat ini adalah area berapi dengan tingkat kepanasan yang cukup tinggi. Mereka yang berada di sini pun merasa sangat lelah dengan tubuh yang kepanasan dan membuat mereka merasa tidak nyaman. Wajah setiap orang pun penuh dengan raut khawatir. Namun berbeda dengan Dimas Wu. Setelah ia tiba di area berapi ini, matanya pun terlintas tatapan yang semangat, karena ia dapat merasakan api murni yang terkandung penuh dalam dunia berapi ini. Di dalam api tersebut memiliki pun kekuatan api yang sangat kuat. Tampaknya penerobosan level Istana Bingshen ini seperti sebuah percobaan. Orang yang gagal dalam percobaan mungkin saja bisa mati, namun orang yang berhasil pun bisa mendapatkan kemajuan. Kemampuannya akan berubah menjadi semakin kuat, karena berbagai macam percobaan ini. Dimas Wu menatap serius dunia berapi yang berada di depan matanya, sambil membuka mulut berkata dengan sedikit semangat. Sepertinya ia akan semakin semangat jika api di sini semakin kuat. Dreamy Du menoleh kepala dan memandang Dimas Wu yang tampak terobsesi itu, hatinya pun tidak tahan untuk bergemuruh.
Pria yang seperti dewa ini memang sangat kuat dan ajaib. Di level ketiga, ia pun mengambil peran yang sangat penting. Pada saat yang sama, ia juga meresap banyak energi monster, sehingga kemampuannya mendapatkan peningkatan. Sedangkan pada level keempat, juga berkat banyak bantuan darinya, sehingga mereka bisa menerobos dunia es. Menurut Dreamidu, Dimas Wu ini adalah tokoh penting dalam menerobos berbagai tingkat level. Jika benar-benar seperti apa yang ia katakan, bahwa orang yang berhasil dalam percobaan bisa mendapatkan peningkatan pada kemampuan, maka betapa hebatnya Dimas Wu nanti setelah menerobos ke 9 level ini. Mengingat kemungkinan ini, Dreamidu pun merasa sangat semangat. Namun setelah dipikir-pikir kembali, setiap level di sana juga sangat sulit untuk dilewati. Kalau beberapa level sebelumnya sudah begitu sulit, maka beberapa level selanjutnya tentu saja akan menjadi semakin sulit dan bahaya. Dreamidu tidak tahan untuk langsung berkata kepada Dimas Wu dengan, Istana Bingshen ini terdapat 9 level dan kita baru saja tiba di level kelima. Sepertinya sangat sulit kalau mau melewati semua level. Jangan berpikir terlalu banyak. Mari lihat kondisi di sini dulu. Dimas Wu masih memasang raut wajah ceria dan percaya diri. Selesai berkata, ia mulai mengamati area berapi ini. Di dunia laut api ini, setiap udara yang menerpa pun seperti api panas yang dapat membakar habis tubuh manusia. Meskipun level 4 sebelumnya sangat dingin dan dapat membekukan orang menjadi patung es, tapi selain menguji kemampuan seseorang, tempat itu pun semakin menguji tekad seseorang. Kalau tekadmu cukup kuat, maka es dan udara dingin di sana tidak akan bisa membekukanmu. Namun di dalam dunia api ini, sekeliling pun penuh dengan api yang berkobar, tampaknya tidak ada jalan masuk dan tidak ada jalan keluar. Lantas apa yang dibutuhkan kalau ingin menerobos ruang seperti ini? Mari kita cari tempat untuk duduk dulu. Karena pengamatan tadi tidak ada hasil, Dimas Wu pun langsung menoleh ke arah Dreamidu dan membuka mulut berkata dengan serius. Dreamidu mengangguk, kemudian ia dan Dimas Wu pun mencari tempat kosong untuk duduk. Tempat kosong kecil yang mereka duduk ini tidak ada api yang langsung membakar, namun sekitarnya dipenuhi dengan api-api yang berkobar, seperti api yang kuat ini dapat menelan mereka kapanpun. Tentu saja, kalaupun mereka tidak langsung merasakan api yang membakar, mereka pun masih bisa merasa diri mereka yang mungkin saja terbakar matang karena udara ruang yang sangat panas di sini. Apalagi, seiring waktu yang berjalan, suhu ruang di sini pun menjadi semakin tinggi, api juga semakin berkobar, bahkan ada beberapa api yang terkadang jatuh dari langit seperti bola api dan menyerang orang-orang, sehingga mereka tidak dapat merasa tenang. Di level keempat tadi, mereka semua pun diserang oleh kedinginan dan tubuh mereka dari dalam hingga luar masih terasa sangat dingin. Sedangkan sekarang ini, mereka semua diserang oleh hawa yang sangat panas, tubuh mereka dari luar hingga dalam pun terbakar oleh api ini. Penderitaan yang berupa kedua perubahan suhu ekstrim ini sungguh membuat mereka sulit untuk menyesuaikan diri, serta membuat mereka semakin kesal. Namun semakin kesal, hawa panas yang mereka rasakan pun menjadi semakin kuat dan membuat mereka semakin tidak enak badan. Ini adalah sebuah lingkaran setan. Es adalah proses yang membeku pelan-pelan. Mereka semua pun bisa memikirkan cara untuk mengatasinya dan memaksa diri untuk menahannya. Namun api yang kuat ini seperti bisa langsung membakar mati manusia. Kamu tidak ada begitu banyak waktu untuk menunda dan bertahan, hanya bisa segera menyelesaikan dan menerobos ujian tahap ini. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.